Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Putri Maripa dengan NIM A1D124070 Dan saya Anaila Faroha dengan NIM A1D124069. Dan dengan saya Devina dengan NIM A1D124072. Dan dengan saya Riris Marisi Rosindai Simarmata dengan NIM A1D124071. Di sini kami akan menayangkan video tentang filsafat pendidikan yang kami diskusikan selama minimal 60 menit. Jadi materi yang pertama tuh filsafat berasal dari dua kata Latin yang berasal dari philo dan sophos yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Jadi secara harfiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Ada pendapat lain tentang ini? Apa kalian ngerti semua? Itu buka PDF-nya. Aku udah bisa buka PDF-nya coba. Yang tadi. Iya. Coba translatein. Iya yang ini yang aku baca. Translate-nya yang aku baca sekarang. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji hakikat, tujuan, dan permasalahan pendidikan. Ini melibatkan studi tentang prinsip-prinsip dan konsep dasar yang mendasari teori dan praktik pendidikan. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari filsafat pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Para filsuf pendidikan mengeksplorasi apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Ini mungkin termasuk pengembangan pemikiran kritis, karakter moral, kewarganegaraan, kepuasan pribadi, dan persiapan untuk berkarir. Ada pendapat lain nggak? Ada yang nak ditanyakan tentang filsafat ini? Jadi tuh filsafat ini tujuannya untuk mengembangkan pemikiran kritis kita, karakter kita, moral kita. Jadi contohnya Contohnya kayak mana? Contohnya kayak kita tuh diajak berpikir kritis kayak yang Pak Syahrial berikan kita kemarin. Kenapa kita pakai baju ini? Kenapa kita kayak gini? Semuanya harus dikritik tanpa salah atau benar. Cuman kadar benarnya itu cuman tinggi apa rendah. Tidak ada kesalahan dalam sini. Karakter moral. Ada yang tahu karakter moral nggak sih? Karakter moral tuh kayak sikap kita gak sih? Lebih sikap kita terhadap menyikapi sesuatu hal. Berarti karakter moral tuh yang kayak kita dari kecil gitu kan, kita dididik dari kecil, jadi pas kita di kuliah nih terbentuk sikap karakter moral gitu. Iya, yang udah ditanami dari dini lah pokoknya. Kepuasan pribadi itu kayak ego kan. Iya. 2. Hakikat pembelajaran. Aspek ini mengkaji bagaimana pembelajaran ini terjadi dan apa makna pelajaran ini. Mencangkup teori tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana keterampilan dikembangkan. Jadi itu kayak misalkan kita nih sekarang kan belajar filsafat kan, kita diminta berpikir kritis kan. Jadi kita tuh harus berkembang, harus ngomong, harus pintar ngomong dan lain sebagainya. Jadi itu kita kayak dalam filsafat ini kita tidak boleh diam-diam baik. Jadi itu kita harus ngomong dan kuncinya tuh harus ngomong. Tidak peduli nak benar nak salah, kita harus mikir musuh terbesar kita tuh diri kita dewe. Jadi kita tidak perlu mikir tentang orang lain, kita pikirkan kita. Jangan takut salah karena di filsafat tidak ada kesalahan. Ada pendapat lain? Coba. Yang ketiga itu ada kurikulum dan isi. Para filsuf memperdebatkan apa yang harus diajarkan di sekolah dan alasannya. Hal ini mencakup diskusi tentang nilai mata pelajaran yang berbeda, keseimbangan antara pendidikan kejuruan dan liberal, dan peran literasi budaya. Berarti kurikulum dan isi itu berpengaruh tentang cara kita berdiskusi sesama teman, cara kita memperoleh nilai, dan terutama itu peran pendidikan kejujuran itu penting dalam pendidikan kita sehari-hari, karena apapun yang kita landasi dengan ketidakjujuran biasanya itu kita misalnya nih kita ulangan dengan menyontek, pasti kita mendapatkan hasil yang
tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan itu pasti orang menilai kita selalu berbuat curang. Itu sih. Ada lagi? Ya bisa juga kan kalau misalnya kita sering bohong nggak dengan nilai yang tadi tuh, mungkin kita memang dapat nilai yang tinggi yang sama Tapi- dengan ah, ah. itu kan. tapi ilmu yang kita dapat tuh kan tidak sebanding dengan apa yang nilai kita Karena dapat. itu kita tidak paham ya kan. Iya. Kita cuma langsung meniru saja gitu. Jadi apa yang mungkin yang kita pelajarin tuh tidak sesuai dengan nilainya tuh. Ya Di kan? sini ada kelompok kan tadi. Hmm. Di sini kita kan berkelompok, kita diminta untuk mengerti sudut pandang orang lain. Jadi kita ada kepentingan kita dewek, kita juga mikir dari sudut pandang orang lain. Jadi kita tidak mikir kepuasan diri kita dewek, kita tidak boleh egois, kita juga harus ngerti orang lain. Kita harus terbuka gitu sama yang lain. Ya, dan jadi kita harus nemu titiknya di mana ini netral nih, tidak ada masalah dari sini dan tidak ada masalah dari pihak ini. Ada lagi. Yang keempat itu metode pengajaran. Ini melibatkan studi tentang pendekatan pedagogi yang berbeda dan efektivitasnya. Bab ini mempertimbangkan pertanyaan tentang cara terbaik untuk mengajar dan metode pengajaran apa yang selaras dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kalau menurut aku sih metode pengajaran ini kan setiap dosen atau matkul itu kan Beda-beda. cara pengajarannya Punya beda cara gitu kan. belajarnya Dan sendiri. kita sendiri pun sebagai mahasiswa-mahasiswi pun Cara belajarnya juga caranya beda-beda. juga berbeda kan. Jadi mungkin kita harus lebih memahami salah satu gimana cara kita belajar gitu gak sih? Ya kan? Cara kita belajar kan ada kan beberapa mahasiswa yang mau belajar tapi sambil main sambil belajar. Dan ada beberapa yang pengen Dia harus belajar serius. fokus baik, harus Ah. fokus. Fokus, tidak ada suara-suara Iya, yang tidak ada lain. suara. Kalau ada suara biasanya dia tuh bakal emosi. Mm-mm. Jadi tuh kita tuh harus ngerti karakteristik pendidikan tuh kayak mana. Iya. Kita harus ngerti karakter setiap siswa, tidak setiap sih, karena kan kita juga makhluk apa kan Iya. yang tidak bisa apa. Karena tidak setiap murid bisa nerima Iya. cara ajaran kita gitu kan. Iya. Apalagi anak SD kan. Mm-mm. Kan biasanya anak SD tuh maunya main sambil belajar, bukan belajar sambil main. Mm-mm. Ya. Dah. Selesai. Peran guru. Aspek ini mengkaji tanggung jawab dan kewajiban etis guru. Ini mencakup diskusi tentang peran guru dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan intelektual dan moral siswa. Menurut saya ya, ini seperti yang dibilang sama Bapak, pernah kan cara ngajar misalnya anak SD nggak paham gitu, langsung kita cubit-cubit aja gitu Iya. kan. Itu mungkin bisa Bikin trauma. berakhir sulit bersosial gitu kan. Mm-mm. Karena nggak berani mengungkapkan Apa yang pendapat mereka gitu kan. Jadi pas kuliah, pas SMP, pas SMA itu ngikut. Jadi dia tuh tidak berani Iya. berpendapat dewek karena dari kecil tuh lah diajarkan untuk tutup mulut. Mm-mm. Jadi itu susah dia nak ngungkapin, misalkan ada nih materi dia bisa ngejawab, cuma dia tidak berani ngejawab karena faktor tadi. Iya, Dia betul. takut karena itulah tertanam di mindsetnya. Mm-mm. Ya. Keadilan dan kesetaraan pendidikan. Para filsuf pendidikan mendalami isu-isu terkait keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Hal ini mencakup perdebatan mengenai akses terhadap pendidikan, distribusi sumber daya, dan cara-cara pendidik dapat melanggengkan atau mengatasi kesenjangan sosial. Oh, kayak kesenjangan sosial Ya, antara ini- miskin dan kaya. Ini mungkin gara-gara ekonomi juga kan. iya. Sulit misalnya yang ini tidak bisa beli bahan yang diperlukan untuk kita praktek atau apa gitu kan. Jadinya malah ketinggalan. Punya juga kan sekarang ini kita nih kan Iya. mahasiswa baru butuh laptop. Ya butuh Iya, laptop contohnya. kendaraan. Iya, kendaraan. Kita sulit Apa- gitu kan iya. ngaksesnya. Kan tidak semua orang punya laptop. Sedangkan Hmm. kita be minggu depan juga harus sudah punya laptop ya kan. Iya. Mungkin dari situ kitanya kesusahan kan. Ada juga kesenjangan. beberapa mahasiswa yang tidak bisa bawa motor atau yang bisa bawa motor tapi tidak ada motor. Jadi Iya. itu kayak susah kan, harus kerkel kan. Kerja Iya, kelompok. kerja kelompok terus. Kan di setiap sulit kuliah. sulit ke tempat aksesnya gitu Iya, kan. karena kadang nak minta tebeng pun orang pun kadang ada yang tidak mau, ada kawannya, ada beberapa faktor juga. Hmm. Karena emang kau bukan circle aku gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu. Iya. Iya, iya. Yang emang kalau nebeng tuh harus dengan kawan Dio baik, kawan dekat Dio. Kalau di Iya. bahasa Inggris close friend gitu kan. Iya.
Cuman itu kan nggak etis kan, kita belajar kelompok ya kayak mana kami bukan Maka circle kita kawan. harus saling terbuka gitu kan. Kalau Iya. kau sekelompok kita gitu, siapapun yang punya motor gitu, Iya. ayo naik bayar gitu kan. Ya kalau emang nggak bisa bilang nggak bisa. Mm-mm. Jadi itu kadang ada nih yang bilang aku bisa jemput, tahu-tahu udah dijemput kan Iya, kasihan Malah tak kawannya. jadi gitu kan. Ada juga Banyak beberapa, basa-basi beberapa deh. faktor kawan tuh yang pas di kuliahan tuh kayak ay kaget lah bikin videonya, kaget akhirnya udah jadi kita Ya, udah malah lulus, menyusahkan yang lain gitu malah kan. kita tuh ngulang semester, jadi tuh kan nggak boleh gitu kan. Kalau di sini ada kayak kendaraan online kan gampang kan. Iya, Misalnya di udah ada sini juga perubahan. akses Ya, di sini susah. emang sulit juga sih ngakses Iya. kendaraan online kayak ojek atau Kalau apa. misalkan di Mendalo kan kita bisa maxim kan. Iya. Nah Di kemana sini pun nggak kita ada. bisa maxim, di sini tuh nak nyari ojeknya ndak online pun susah, Ya karena Karena- emang terbatas gitu loh. Jadi terbatas. yang nggak punya motor nggak mau jalan. Jalan. Iya jalan, Hmm. apalagi kadang rumah kawan jauh, kadang tuh beberapa faktor tuh ndak bisa Iya. kita itu jadi Apalagi sulit dengan yang circle lain. ndak jadi, namun kita udah ada kita ngulang semester karena ya faktor itu tadi, kesenjangan sosial tadi. Iya. Udah. Di sini pendidikan moral dan etika bidang ini membahas bagaimana pendidikan harus memperhatikan perkembangan moral dan etika. Ini melibatkan pertanyaan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa yang harus diajarkan dan bagaimana sekolah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan moral siswa. Nah, di sini kan berarti kita tuh sebagai calon guru nih harus bisa mengajarkan kayak mana sikap moral yang baik buat pendidik kita, ya kan? Iya. Ada yang nambahin? Kayak kita tuh harus kayak tadi memahami karakter murid dulu. Jadi tuh apa nih, kita tuh harus ngasih ini nih prinsip kedepannya. Ya. Kenapa kalian harus belajar, kenapa harus kalian berpendidikan, karena ini Ya. tulis dijelaskan kenapa. Terus Jadi tuh kita kayak diajarkan untuk orang tuh berekspresif, iya, jadi jangan berani jangan kita bayang jelaskan kan kita sebagai calon guru SD kan pendidikan dasar kan di SD, terletak di SD, karena SMP SMA tuh bakal ngikut karena di SD 6 tahun. Ya. Karena pendidikan kita nih pondasi pendidikan lah kalau Pendidikan utama. awal. Iya, pendidikan awal. Karena di PAUD kan masih memorinya Main-main. kan masih apa? Masih 50% main-main, lah. Masih banyak Iya, yang lain daripada tidak terlalu belajar. serius. Tapi kalau SMP, tapi kalau SD kan kita 6 tahun, otomatis dari anak SD tuh mulai mikir lah, mulai kan dari SD kan kita emang lagi enak-enaknya nih berpikir, lagi enak-enaknya nak nanya sesuatu. Jadi tuh kadang tuh guru SD zaman sekarang tuh kebanyakan nyuruh muridnya diam, ngasih tugas, terus dia balik ke kantor. Jadi itu kan berdampak ke anak muridnya. Jadi anak muridnya juga jadi malas. Karena apa? Karena gurunya kayak, ay gurunya udah masuk ngapain belajar? Ya, kalian kayak Iya, Bisa kan dia otak keluar anak main keluar. kan. Yo, anak SD kan otaknya main. Jadi ngapa dah ditumbuhin, ngapa dah dikasih pelajaran yang kalau misalkan kita berpendapat di SD, langsung kena marah, dicubit kayak bapak tadi. Jadi tuh kita nih kan ada yang nggak suka matematika kan kayak aku contohnya. Karena apa? Karena faktor guru itu tadi. Karena guru tuh nggak bisa apa ngerti karakter kita, nggak mau nengok apa sudut pandang dari kita. apalagi sampai ngancam-ngancam kalau kita Iya. tak paham gitu kan. Itu bikin kita takut ini Iya, padahal kita tambah tidak suka gitu kan. jadi kita tuh kayak ayo paham Maya lah. Padahal yang paham tuh cuma beberapa Iya, orang kan. cuman anak-anak kesayangannya kan, kebanyakan guru di SD kan gitu kan. Iya. Karena kan sesama anak guru jadi disayang, bukan munafik, cuman itu lah jadi hal yang lumrah Iya, iya, sudah sering. kayak anak guru gitu. Sering Iya kan? terjadi. Iya. Sering terjadi anak guru. Anak guru juga sering ranking. Iya. Terus juga kan kebanyakan yang anak SD ini lebih suka kayak pelajaran olahraga, Iya. kesenian, karena dia lebih bebas tadi Iya, tuh kan. yang Lebih pertama lebih bebas. ekspresif. Iya itu. Karena di olahraga kan emang bebas, mau main apa kan diturutin Iya. dengan gurunya, beda dengan guru apalagi MTK. Heeh. Pelajaran di luar Iya. kelas lah dah anak Iya. SD itu sukanya. Jadi Dan lebih ke guru kesenian. juga kalau misalkan ngukur kepintaran itu dari matematikanya, bukan dari hal yang lain. Contoh ada nih satu anak nilai penjasnya 90 dan nilai akademik MTK-nya 70. Ada juga anak akademik
akademik MTK-nya 90 tapi olahraganya bahkan 50 gitu. Itu yang dianggap pintar tuh anak MTK, bukan anak penjat tuh tidak pintar. Jadi dianggap bodoh gitu. Karena kayak sudah jadi apa ya, Kalau- standar di Indonesia tuh Iya. gitu ya. Pintar, kalau MTK pintar lah semuanya. Yo, Heeh. pintar semuanya. Itu Kalau pasti bisa gitu. Sedangkan di bidang-bidang lain pun juga itu tuh termasuk pintaran ya kan. iya, nggak cuman jujur, di Itu Indonesia kan tuh tidak tergantung diekspresikan. bakat mereka gitu kan. Misalnya mereka lebih aktif di fisik gitu kan. Iya. Itu mungkin beda juga dengan otak mereka kan. Seperti kita misalnya lambat nangkap pelajaran gitu Iya. kan. Bukan berarti kita bodoh. Iya, kita cuma lambat Butuh memahami. proses gitu Iya. kan, untuk memahami suatu Apalagi ada pelajaran. guru yang kita lambat lambat nangkap itu langsung dia emosi, dia kayak meledak-meledak yang dibentak-bentak gitu yang seperti kata bapak tuh. Itu yang membuat kita faktor yang tidak menyukai pelajaran tersebut. Ya, udah itu kan di samping itu kan kita kan juga punya EQ yang Beda-beda, beda-beda ya. iya. Ada yang EQ-nya agak Memang tinggi ke bawah, ada yang sedang, ada yang yang tinggi. atas. Jadi yo itu tidak bisa kita nolak ya kan. Iya, itu kan pemberian, kita Mm-mm. dilahirkan dalam keadaan kosong, bukan idiot. Mm-mm. Jadi tuh guru tuh kadang dari sudut pandang mahasiswa kan beda. Pasti ada lah siswa-siswa yang ngomongin guru tuh di belakang karena apa? Karena metode pembelajaran dia tuh Nggak suka-suka dia. Disukain tadi. Iya. Karena yang pemarah tadi Dia maunya yang dipahami secara perspektif mereka Iya. sendiri gitu kan. Sedangkan kalau mengajar tuh harus luas Luas. pandangannya. Iya. Karena di dalam satu kelas tuh kan tidak mungkin cuma 1 atau 2 murid kan. Pasti ada lah 20-an gitu kan. Tetapi yang sering nanya tuh murid yang dekat dengan guru tersebut karena apa? Karena dia memiliki rasa aman. Karena apa? Sesama anak guru. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Udah. Ya. Terus di sini ada landasan filsafat penelitian pendidikan. Hal ini melibatkan pengujian asumsi dan metodologi yang mendasari penelitian pendidikan. Ini mencakup diskusi tentang sifat bukti, validas, metode penelitian yang berbeda, dan implikasi temuan penelitian terhadap praktik pendidikan. Filsafat pendidikan mengacu pada berbagai tradisi filsafat, antara lain realisme, idealisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan teori kritis. Antara lain merupakan ajaran interdisipliner yang bersinggungan dengan psikologi, sosiologi, sejarah, dan kajian budaya. Langsung baca yang bawahnya baik kan ada itu kan. Balik lagi ke apa tadi? PDF. PDF itu. Bukan yang poin 8 tadi kan? Iya, yang di bawah. Apa? Pegang terus. Nah, di sini kan yang pertama realisme. Realisme itu suatu pandangan filsafat yang menyatakan adanya realitas objektif, terlepas dari persepsi atau keyakinan manusia. Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan pengajaran pengetahuan faktual dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum sering difokuskan pada mata pelajaran seperti sains, matematika, dan sejarah, di mana kebenaran objektif dapat ditemukan dan diajarkan. Realisme adalah sudut pandang filosofis yang menegaskan keberadaan realitas objektif yang tidak bergantung pada persepsi atau keyakinan manusia. Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan pada pengajaran pengetahuan faktual dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum seringkali berfokus pada mata pelajaran seperti sains, matematika, dan sejarah, di mana kebenaran objektif dapat ditemukan dan diajarkan. Ya itu penjelasannya bisa dijelaskan dikit gak? Karena Nah, panjangnya Ya, Berarti lebih ke fakta dalam mengajar gak sih? Ya. Kalau realisme. di sini kan tadi kan yang sering dipelajari itu kan sains, matematika, dan sejarah. Oh, itu kan menjadi pondasi yang pintar menurut sebagian guru kan. Itu kayak keyakinan mereka. Iya, Keyakinan. realisme. Idealisme adalah pandangan filosofis bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau imaterial. Menyatakan bahwa ide adalah realitas sejati, bukan objek fisik. Dalam pendidikan, kaum idealis
menekankan mengembangkan pikiran dan diri melalui pendidikan. Mereka percaya pada pengajaran mata pelajaran yang merangsang pertumbuhan intelektual dan moral seperti sastra, filsafat, dan seni. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kemampuan penalaran seseorang. Ini tuh kayak para filsuf nih ngomong pendidikan tuh merupakan tempat sebagai sarana untuk mengembangkan karakter. Kan sebenarnya pendidikan tuh untuk mengembangkan karakter kita, untuk berpikir kritis, terstruktur, sama Moral gitu kan. berpikir kritis. Sama kan kita kan diajarkan di bahasa Indonesia contohnya. Kita diajarkan untuk merangkai kata-kata. Kalau misalkan di SD, kalau di SMP, SMA mulai nambah nih tingkatannya demi tingkatan, kayak kita diajarin kaidah kebahasaan. Kan banyak tuh, apalagi di kuliah ini juga kita belajar kaidah kebahasaan kan, kaidah ejaan untuk menyusun skripsi. Biar kita nih sarjana, otak kita juga sarjana, bukan kita sarjana otak kita tidak sarjana. Karena apa tadi? Karena kita mencontek tadi. Ya, kita harus semuanya tuh harus terstruktur gitu kan. Harus terstruktur. Ada yang nak nambahin nggak? Kayak terstruktur tuh apa ya? Mudah dipahami juga. Dan sistematis. Kan itu kan langkah awal, apalagi kita pendidik kan, jadi pendidik kan. Kalau kita sarjana, kalau kita udah ngambil 1 tahun profesi itu, kita langsung jadi pendidik. Nggak tahu ya kalau honor apa PNS-nya, yang jelas kita kan ngejar SD kan, kita tuh diminta biar kayak generasi kita kan susah nih berpendapat di SD. Karena apa? Karena yo dibentak-bentak tadi, dicubit-cubit tadi, kita tuh nggak boleh, nggak bisa berpendapat gitu, Iya. sulit mengungkapkan. jadi kita sebagai guru SD besok kita harus minta sudut pandang murid lain. Kita harus menerima semua sudut pandang mereka Ya, gitu tanpa kan. terkecuali. Tanpa terkecuali tadi, jadi itu kita menciptakan generasi yang baru, bukan generasi kayak kita tadi. Kalau generasi kayak kita tadi, yo otomatis jadinya kayak kita, ngomong nggak bisa, ngomong malas. Banyak lagi faktor lainnya, entah dari faktor keluarga atau faktor luar. Setidaknya kalau kita dalam keluarga tidak baik, di sekolah kita diajarkan oleh guru untuk berbicara. Kalau di rumah rusak, di sekolah juga rusak, kita nak jadi apa? Kita bakal pasti kalau kuliah, misal kalau dia ada kesempatan kuliah, dia bakal jadi kupu-kupu. Karena apa? Karena tidak ada prinsip hidup tadi. Dia tidak nemuin. Karena apa? Karena dia kayak malas gitu berpikir. Otaknya Jadi kayak hilang minat gitu. Ya, Dia hilang sudah minat. tidak tertarik lagi mau apa, kalau kita ke explore kan. Iya, mencari. Ya. Karena tadi tuh kita tidak ada punya prinsip, jadi kita tidak tahu Iya. kedepannya kita nak Iya. kemana, apa nak jadi apa kita nih. Tujuan kita tidak tahu Kayak kan. hilang arah gitu kan. Jadi kita Iya. bingung dewek. Iya. Karena apa? Karena faktor itu tadi, kita sudah dibentuk dari kecil. Karena di SD tuh 6 tahun loh, 6 tahun itu lama. Kalau di SMP kan 3 tahun, di SMA 3 tahun. Fondasi kita di SD, kalau dari SD lah rusak, SMP, SMA nya ikut bakal rusak. Tapi tiba-tiba dibuka lagi pas di kuliah, dia bakal kaget kayak pas di Kok SMA gitu, ya kan? kok gitu, kok dia harus berpikir kritis. Kan mahasiswa diminta untuk boleh berpendapat, kan demo-demo itu juga pendapat mahasiswa kan. Iya. Itu diajarkan untuk berpendapat, berpikir kritis, terus terstruktur. Kalau dia di SMP, di SMA lah tidak bisa, kan di SMP, di SMA kan dituntut untuk bisa. Tapi kalau di kuliah harus dituntut untuk bisa. Karena apa? Karena kalau tidak dituntut ya bakal sarjana. Akhirnya apa? Di DO. Itu merugikan kan. Ya itu merugikan. Karena apa? Karena ya guru SD itu tadi Karena fondasinya itu udah hancur duluan gitu kan. ya dihancur di luar. Kalau mau dilanjutin udah terlanjur hancur, kalau mau diberhentiin agak gimana gitu kan. Ya kan banyak kan di angkatan kita lah contohnya, malas ngomong, kayak malu ngomong, takut ngomong, padahal Padahal itu tadi tuh diatur-atur Iya, tadi dengan guru iya. tadi. Jadi Iya. kita diri kita nih tidak ada terbentuk gitu, tidak Dan- terbiasa. tidak dikasih kebebasan berpendapat waktu kecil. Waktu dewasa kita bakal kebanyakan diam, walaupun kita tahu apa pembahasannya, Iya. apa jawabannya, kita tuh lah tahu, cuman kita tuh nggak bisa. Kayak Kita takut udah salah takut gitu duluan kan. untuk Udah berpikir mengungkapkan. negatif duluan. Yang Iya. aturannya kita bisa nih.
ternyata karena kita tidak berani atau takut gitu kan, yang semuanya ada penyebabnya gitu kan, Ya, malah tidak terbuka gitu kan, malah tidak jadi, tidak mau. ya tidak jadi tidak mau ya karena Kalau tadi diri dia Kembali tadi tuh lagi nggak ke bisa. Iya, jadi kayak Dia bisa bukan tapi sih. dia takut. ya takut itu kunci utama. Padahal yang kita lawan tuh diri kita dewe. Orang tuh tidak bakal pikir aneh-aneh tentang kita. Yang berpikir aneh itu Kita otak sendiri. Kita tuh cenderung, manusia tuh cenderung berpikir negatif tentang diri dia yang sebenarnya itu tidak terjadi. Dan kadang juga kita tuh banyakan dengerin kayak mana ya kalau kita ngelakuin ini Iya, dibi- kita takut kita salah. takut salah, kalau dianggap orang kayak mana ya kayak gitu. Nah kan banyak yuk kayak Kita gitu ya. terlalu memikirkan pendapat Iya. orang lain gitu, Aku gitu pribadi pun kayak Iya. gitu. Ya, sama Kadang aku setiap juga. mengungkapkan Karena gini, pendapat kalau misal kita nih sering nih, kalau misal kita berpendapat salah terus diejek. Iya. Nah, itu jadi Nah, salah itu satu juga- itu juga ya kan? kayak dibullying gitu Iya, kan. jadi Ya bullying tuh juga termasuk faktornya. disorain. Jadi Iya. itu kan bikin merusak yang mental. kita tertutup tambah tertutup, Iya. ya kan? Ngerusak Tambah mental takut. gitu. Kayak jadi makin takut gitu ngelakuin Ya, apa-apa. bukannya didukung malah dibully. Iya, apalagi kan sekarang banyak bullying tuh bisa dari apapun gitu, dari internet, Iya. dari secara langsung fisik. Atau secara tidak langsung dia tuh ngebully gitu. Ya dia tidak merasa gitu kan. Iya. Padahal itu nih termasuk terkena apa dampaknya juga. Yo, itu juga termasuk faktor. Itu kan bullying kan ada yang menyebabkan dokter mati tuh, Iya. yang viral di internet. Iya. iya betul. Yang bunuh diri gitu. Yang Dan anak malahan itu kan. di SD guru tuh kalau di misal nih aku dikena bullying, aku ngadu ke guru SD, kebanyakan guru SD tuh nganggapnya bercandaan. Itu Iya. faktor yang salah. Iya, Itu kayak kesalahan terbesar. kayak malah mengabaikan gitu ya. Yang Iya. aturannya ini sebenarnya serius, mereka malah kayak ini bercanda, temennya Iya. cuma bercanda gitu Iya. kan. Apalagi kan banyak yang koduo kan, Mm-mm. karena di guru baik, di belakang belum tentu baik. Dia suka ngebully orang. Jadi kan korban nih ngadu ke kantor, ke guru. Tapi guru tuh malah mengabaikan murid tersebut. Itu dia pusing nak ngadu ke orang tuanya juga, takut berembet kemana-mana, ngadu ke guru dak tanggap, Mengabaikan gitu ya. mengabaikan. Itu malah bisa bikin Terus juga itu ada yang juga. nanggap tapi ada ini kan tutup mulut, Iya. gitu tuh banyak nih ya. Banyak yang tutup mulut. Iya, apalagi kan pejabat-pejabat ya yang Iya. banyak duit. Ya kan kalau misalkan lah viral nih di media nih, baru guru tuh speak up, dia bilang kayak dia tidak mau disalahin. Banyak tuh guru-guru Pasti yang kayak gitu. ujung-ujungnya agak Ujung-ujungnya cuma kekeluargaan. minta maaf, kekeluargaan, klarifikasi, kelat. Padahal itu ngerusak mental anak. Itu tuh obatnya susah, mahal. Apalagi Ke kalau kayak psikolog. kita misalnya kita udah mengadukan ke guru, terus gurunya malah bilang kamu jangan gini-gini, terus kayak Udah. tidak ada pencegahannya gitu Iya, kan. cuman Takutnya itu dibilang. malah makin parah gitu loh, makin menjadi-jadi nanti mereka membullyingnya gitu. Kayak misalkan ada yang dibully nih, terus dimarahin guru, bukan dimarahin sih, lebih tepatnya ditegur secara halus. Pasti yang Yang ngebully ngaduin itu, gitu. yang ngaduin itu Malah terkenal gitu kan, malah jadi tambah ngebully. parah. Yang nggak ikutan ngebully akhirnya ngebully karena apa? Karena dibilang cepu, padahal itu kan apa? Karena dia juga korban. Iya. Nah, korban tadi seolah-olah jadi tersangka kan Iya, jadinya. itu Banyak banyak kayak yang gitu. kejadian. Sebagai contoh, ya kawan aku ada yang kayak gitu. Dia dibully sampai sekarang. Dia kemarin ujian online karena ya kayak gitu tadi, dari kelas 10 ditahan, kelas 11 ditahan, kelas 12 puncaknya udah dia jadi ujian di kampungnya, jadi dia balik terus dia berobat ke psikolog. Kan kayak gitu ngerugiin diri sendiri. Kasian kan. Ngerugiin waktu, pelajaran juga tidak dapat, duit juga terkuras, psikolog juga mahal. Itu belum tentu mentalnya balik lagi ke semula. Mungkin lebih baik dari sebelumnya, tapi lebih buruk dari awal. Udah. Lanjut, itu ada pragmatisme. Pragmatisme adalah tradisi filosofis yang menganggap pemikiran sebagai alat prediksi, pemecah masalah, dan tindakan. Prinsip ini menyatakan bahwa makna dan kebenaran suatu gagasan ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Pragmatisme dalam pendidikan berfokus pada pembelajaran berdasarkan pengalaman dan penerapan pengetahuan pada situasi dunia nyata.
Ini mendorong pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan integrasi berbagai mata pelajaran untuk mengatasi masalah-masalah praktis. Pendidikan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kalau menurut aku sih, pragmatisme ini lebih ke pendidikannya tuh harus fleksibel gitu loh. Kayak kita tuh bisa di mana aja ngajar gitu. Misalnya di tempat ini, kayak misalnya nih kita nanti udah jadi ibu ya, itu kan pasti kita bukan cuman guru di sekolah, tapi guru untuk anak-anak kita ke depan kan. Jadi kita harus bisa mengajari anak murid itu untuk memecahkan masalah secara praktis gitu loh, dan kritis. Kembali lagi kritis gitu. Fleksibel itu juga bisa lebih ke santai dan Iya, menikmati gitu kan. nggak tegang. Fleksibel, Iya. kalau ngomong fleksibel kan, tidak semua tamatan yang guru nih agak dia jadi guru. Iya, Iya. banyak yang beralih ke yang Yang lain. profesi lain. Dan bisa juga kan yang guru bisa nyambil kayak bimbel kan, bisa Iya. ke rumah-rumah Pengusaha. atau pengusaha juga bisa. Kan kayak kita tahu sendiri lah yo, gaji guru di Indonesia ini bisa Iya. dibilang minim gitu loh. Ya, Tidak apalagi mencukupi, honor. Iya, tidak nggak mencukupi sama kebutuhan sehari-harinya sebagai seorang guru. Jadi mungkin guru tuh kayak yang aku tahu juga banyak guru yang kayak kerja sambilan, kayak buka restoran, terus jualan online gitu sih. Nah, kalau soal pendapatan guru juga itu bisa terdampak ke kuliah itu kayak biaya UKT gitu loh. Iya, Kayak nggak misalnya kamu sesuai. anaknya PNS gitu kan. Tapi UKT-nya mahal. Iya. Padahal gaji guru itu cuman cukup untuk sehari-hari. Benar. Banyak sih yang kayak gitu PNS. PNS dibilang PNS itu cuma terhormat bukan kaya. Jadi kenapa UKT-nya tuh tinggi? Tapi di negeri juga ada universitas negeri lebih mahal daripada universitas swasta. Karena apa? Karena faktor ekonomi tadi, Iya. kesenjangan sosial. Kesenjangan orang tua tadi. Bukan berarti semua yang PNS itu kaya. Bukan berarti semua yang PNS itu punya duit tabungannya lebih. Iya, yang lebih Oke lah tunjangannya besar. banyak. Itu pun tunjangannya Cuma udah cukup untuk kehidupan sehari-hari itu Iya, aja bukan sebenarnya. setiap bulan tunjangannya itu sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan. Kayak gaji apa yang 2 kali gaji tuh? P3 dan Bukan. apa ya? Ada tuh PNS. Lupa aku. kan itu kan Iya, iya, ada berapa emang. 2 kali PNS ini setahun. banyak programnya jadi kadang Iya. sulit diingat. Itu PNS apalagi belum honor. Iya. Iya, itu lebih dibilang minim Ya, Honor kalau- kan ada yang kalau- gajinya Ditahan sampai 3 bulan Iya. gitu baru dapat. Sudah ditahan dipotong pula kadang Iya. kan. Itu faktor potongnya kenapa? Itu Itu banyak sih, asuransi banyak. biasanya, asuransi Bisa- tenaga kerja Sebenarnya ada sih ya, kayak banyak Ya sih bisa faktor itu ya kayak dipotong tuh 3 apa. bulan gitu ditahan terus gajinya cuma dapat 900.000 gitu misalnya. Ada yang 400.000 malahan. oh iya, Iya kan? Lebih parah lagi berarti. Emang sulit sih kecil kalau soal sih ekonomi. memang kalau guru. Nggak tahu pas kita jadi yo Ya, kalau Katanya kakak tahun udah 2025 atau 2026 honor itu dihapus. Cuman diganti lagi jadi apa aku nggak tahu. P3 dah. sekarang P3 Iya kan. kan, P3 kan. Jadi sama baik cuma ganti nama. Iya. Itu udah kayak PNS, cuman nanti katonnya udah dapet gaji pensiun lagi. Cuman kayak sekali bayar gaji pensiunnya udah dapet sampai itu. Katanya Kenapa? sih gitu. Ya udah tahu. Mungkin Kayak gitu peraturan kebijakan gitu, baru. kebijakan. Kebijakan baru kayak gitu. Jadi nak ngabisin PNS yang honornya sampai meninggal tuh dulu. Iya, kan tahun ini dah ya P3 kan. Iya. Ya. Adik kayak balik apa? Apep kayak balik ada masjid ya dia? Oke ya? Iya. Salat dulu jangan salat. Salat dulu, mandi dulu, salat dulu. Masuk ke dalam kok di luar sih ya? Iya. Bentar lagi selesai. Dalam deh. Iya. Sore-sore kok iblis di luar. Di mana tinggal? Di Mayang. Oh. Ke dalam deh. Iya, Bu. Dia mau dalam Pak. Iya. Jalan. eksis dan
Masuk ya, masuk materi udah boleh deh. Bilang. Ya bentar lagi sudah. Di ruang tamu ya? Benar. Oke. Ya. Yap. Lanjut. Eksistensialisme adalah gerakan filosofis yang menekankan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Ini berfokus pada pengalaman individu dan makna yang mereka ciptakan dalam kehidupan mereka sendiri. Pendidik eksistensialis memprioritaskan pengembangan pribadi dan penemuan diri. Mereka menganjurkan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing pelajar. Tujuannya adalah untuk membantu siswa menemukan tujuan dan makna hidupnya sendiri. Oh, jadi itu kayak prinsip kan, kita kan jadi guru SD harus ditanamkan prinsip kau ke depannya harus kayak mana. Misalkan jadi polisi, dari polisi itu kau tuh harus ini dulu, ngelatih mental kau, ngelatih fisik kau, dan akademik kau kan di polisi juga butuh kan. Selain itu kan orang dalam juga hal yang lumrah bagi kita Ya, sekarang. tapi itu kan harus dari sesuai Iya. dengan minat anak itu sendiri juga. Kalau mau masuk teknik kau harus mempelajari MTK. Ya, misalnya mereka minatnya ke olahraga gitu kan, kita bimbing bantu sampai dia ke olahraga itu nyampe dia bisa gitu lah, sampai minat dia tuh disenanginya gitu kan. Iya. Bisa sampai ke lanjut ke karir gitu kan. Jadi ada beberapa pendidikan yang harus memerlukan pembelajaran yang lebih khusus atau bimbel contohnya. Ya, Salah kayak satu. lebih mudah menemukan Iya. makna hidup mereka sendiri. Jadi dia tahu tujuannya ke depan kayak mana, bukan kayak Ya, balik kuliah lagi ikut. kayak ke awal tadi, Iya. kita harus tahu Mm-mm. jati diri kita nih mau apa, nak kemana, Iya. nak jadi apa. Jadi itu tadi, kita juga sebagai guru mendukung gitu. mendidik anak-anak tuh biar tahu dia nih mau jadi Tujuannya. apa sih, Iya, tujuannya mau apa. Bukan malah makin bingung kayak Heeh. Ya, kan kayak banyak tuh kayak mungkin ya dari kita pas kemarin kelas 12 akhir kan kita masih bingung gak sih Iya, Ya, mau kemana, udah, itu udah mau terarah kemana gitu nih? kan. kayak apalagi ada juga yang nggak terima sesuai jurusannya karena dipaksa orang tua tadi. itu satu Karena tadi tuh dari awal lah diatur-atur ya kan. Iya. Jadinya sulit menentukan tujuan sendiri. Dia juga dikasih pilihan, dia udah tahu kan apa tadi latar biasa diatur kayak Iya. gini, kayak gini, kayak Jadi gini. kayak dia bingung, aku nih biasanya disuruh kayak gini Iya, gitu kan. diatur lah, Harus diatur nih nentuin dengan orang pilihan tua sendiri. Ya, apalagi anak orang kaya tuh harus masuk kedokteran, padahal kedokteran itu kan banyak kedokteran yang lah lulus lah sarjana cuma tidak dapat lapangan pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan itu tadi. iya. Di PGSD atau di pendidikan emang besar peluangnya apalagi pekerjaan kan, tetapi dengan gaji yang minim karena apa banyak minatnya tadi. Iya, apalagi orang tua tuh kayak, oh guru udah pasti makmur gitu kan. Ya, Ternyata itu makmur. tidak, ya, Tidak sesuai Tidak sesuai dengan dengan fakta. realita. ya kayak emang makmur, tapi itu kalau kita udah dia apa tuh? Pinter nyambil sampingan gitu loh. Nggak ada itu loh yang kayak kalau mereka udah PNS itu udah terjamin, udah dapat tetap Sertifikat gitu. Ya itulah guru. pokoknya. Lupa. Kan sertifikat guru kan sekarang banyak nih yang menggadaikan sertifikat guru karena anaknya gitu, anaknya nak tes butuh duit puluhan juta atau sampai ratusan juta untuk apa, untuk tes itu tadi karena anaknya udah disiapkan dari kecil. Disiapkannya pas lah kelas SMA nih anaknya baru mau kayak mau polisi, bela aku udah mau kuliah, kan banyak kan yang kayak gitu harus masuk polisi kan apa? Banyak biayanya. Banyak biayanya, walaupun gaji polisi sama gaji guru itu sama-sama cuman cukup untuk kebutuhan, tidak cukup untuk hal yang lain. Emang tunjangannya banyak, lebih banyak Kadang dari itu profesi kayak, guru. ya udahlah pengen ini be, pengen ini. Sedangkan di radio tuh tidak bisa Iya. ngelakuinnya. Misalnya kayak itu tadi kan nak jadi polisi, sedangkan jadi polisi ada sekedar masuk jadi polisi gitu. Iya, banyak Ada proses tahapan-tahapannya, sedangkan di radio belum siap dengan hal itu. Karena itu tadi tuh dia Tidak disiapkan tidak tahu. dari awal. Dari kecil tidak dibuka tentang kalau dia harus jadi polisi harus kayak gini, harus Iya. step by stepnya tuh dia tidak tahu. Dia taunya pas SMA bae, baru nak cari-cari bimbel. bimbel, iya. Dan akhirnya ngandalin duit bapak orang dalam. Itu kebanyakan sekarang, apalagi angkatan aku nih banyak yang kayak gitu. Nggak munafik, cuman kebanyakan orang dalam polisi saat ini. Iya, kayak mereka sampai rela kayak bayar beratus-ratus juta yang penting udah keterima pasti gitu kan. Iya.
karena kayak ngikut tes pun kayaknya sulit juga, Sulit dan banyak biayanya juga udah hampir sama gitu kan. Iya. Cuman bedanya polisi dengan keguruan nih kayak apa? Keberuntungan baik gitu masuk keguruan nih. Kan kita sarjana kan peluangnya ada kan banyak kan, apalagi SD tuh di setiap desa tuh ada. Di setiap daerah Di tuh setiap banyak. pelosok. Walaupun dengan gaji yang kayak iyo gitu. Iya, Sampai tapi ratusan lapangan SD pekerjaannya gitu emang kan di luas satu gitu kan. Tapi insya Allah kita dari sini peluang kerja kita masuk ada. besar Iya, gitu besar. ya. Jadi tuh kita di kuliah nih pandai-pandai lah cari orang dalam gitu kan. Apalagi Relasi kakak yang tadi, kayak kata kakak yang tadi kayak kan. waktu PKK tadi kan. Iya, relasi. relasi Kalau paling udah ada utama. relasi Iya. gitu kita kayak Aman Bang, lebih aku mau mudah, gini gitu masuk kan. tuh lebih mudah. Kita Iya, lebih lebih mudah banyak masuk. dipermudah gitu kan. Iya, jadi tuh kayak apa ya? Lebih mudah masuk. Jadi kayak yolah orang milih kawan orang yang dia kenal daripada orang yang tidak dia Dia kenal. kenal. Kalau Padahal- kita diam-diam baik, kupu-kupu baik mana lah orang kenal kita. Iya. Orang juga tidak butuh kita karena apa? Karena dia punya banyak relasi tadi. Ya, Kalau kita kita tuh cuma kayak salah bersosialisasi, satu di antara mereka Iya. aja gitu kan. Otomatis orang tuh milih orang yang dia kenal lah. Tidak mungkin Yang dia lebih Orang yang berpengaruh gitu. otaknya Iya. kosong nih bisa masuk Iya. kerja Iya, yang kalau enak, ada kan? kawan, kalau ada panitia, relasinya iya bagus. relasinya apa? Bagus. Bagus. Banyak sih yang kayak gitu, kayak udah bukan gimana ya, udah rahasia umum gitu loh. Iya, kayak tidak perlu ditutupin lagi. Kita berbicara fakta baik. Mm-mm. Karena itu emang faktanya. Dan kakak tadi pun mengakui orang dalam itu juga Sangat berpengaruh berpengaruh. penting. Satu lagi dak. Nah, itu ada. Berapa di sini? Apa ya? Teori kritis adalah pendekatan filosofis yang mengkritik dan berupaya mengubah masyarakat dengan mengatasi struktur kekuasaan dan kesenjangan. Ini berasal dari mazhab Frankfurt dan menggabungkan ide-ide dari Marxisme, feminisme, dan perspektif radikal lainnya. Para ahli teori kritis dalam pendidikan bertujuan untuk memberdayakan siswa untuk mengenali dan menantang ketidakadilan sosial. Mereka mempromosikan kurikulum yang mencakup beragam perspektif dan mendorong pemeriksaan kritis terhadap norma dan institut masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk perubahan dan pembebasan sosial. Itu mungkin juga seperti pemikiran kritis yang semua hal gitu kan, ada penyebab dan ada yang perlu kita tanyakan, kayak kenapa kita di sini, kenapa kita pakai baju ini gitu kan, semua hal ada pertanyaannya dan sebabnya gitu kan. Jadi kayak kemarin kenapa nih maba harus hitam putih? Karena yang pertama kita tidak punya seragam. Dan yang formal itu ya cuma hitam putih, biar kita menandakan kita itu maba. Biar kita bisa membedakan antara maba sama kakak tingkat. Dan juga kalau per kelas kan harus ada baju kelas kan, biar menandakan ini R berapa nih, ini R berapa. Kalau disamoin kan kita tidak tahu ini R berapa kalau tidak ada tulisannya. Ini juga kayak mengubah pemikiran mahasiswa gitu kan, mengatasi kekuasaan dan kesenjangan tadi juga. Iya. Iya, mengubah Karena pola pikir. iya, semakin kita berpikir kritis semakin kita bisa luas pemandangan gitu kan, lebih oh gini gitu kan, Dan lebih juga- banyak yang dipertanyakan apa yang sebab-sebabnya gitu. Dan juga di SD kan diajarkan untuk sepatu hitam ya, tidak boleh warna-warni, tidak boleh kayak gitu kan. Karena apa? Karena kesenjangan sosial tadi. Karena kalau kalau dibebasin sepatunya pasti anak orang kaya milih yang Yang Bagus. bermerek. dan Yang orang bermerek. yang tidak ada punya tuh pasti pakai yang kumuh lah contohnya gitu. Ya, jadi di situ tuh ada perbedaan di Iya, antaranya. tahu perbedaannya. Dan karena itu banyak apa? Nah gitu di situ tuh Banyak yang minta faktor yang- menuntut orang tuanya untuk mama aku mau sepatu yang lebih bagus. Karena apa, kawan-kawan aku pakai Kayak itu semua. makin iri-irian antara Iya. mereka kan. Makin iri-irian orang tuh. belum lagi dibully kan. Iya, Ada- karena sepatunya Beda. tadi kayak beda sendiri. Orang lain warna-warni gitu kan, rainbow, tiba-tiba di warna hitam dewek. Kan itu kan termasuk kesenjangan sosial. Iya. Ini berarti yang tradisi. Nah, ini yang terakhir, tradisi filosofis ini memberikan lensa berbeda untuk melihat tujuan dan metode pendidikan yang mempengaruhi cara pendidik melakukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran.
Oleh karena itu, filsafat pendidikan membingkai tujuan, bentuk, metode, peran guru, dan makna pendidikan. Nah, di sini kan berarti kan sudah mencakup semua yang kita omongin dari Semua awal yang ya udah kan. dirangkum gitu Iya. kan. Di sini ada tujuan kita untuk mendidik itu apa. Tujuan kita untuk Iya, tujuan tujuan kita belajar filsafatnya apa Iya. gitu dah. Ya, Tujuan kita semuanya ada belajar tujuannya. filsafat kan emang filsafat kan apa? Dasar untuk pendidikan. Dia kita tuh juga bikin dari sudut pandang siswa juga. Kita lebih terbuka. Ya, kita lebih terbuka. Dak kita minta ego kita baik, pendapat kita tuh sebenarnya harus benar, mutlak benar, padahal tidak. Padahal ada anak kecil yang pendapatnya lebih bagus daripada kita. Kayak misalkan nih, kita minta pendapat kita dewe, kalau kita gagal kan pasti kita nyalahin orang lain kan. Ya. Karena apa? Karena kita padahal kita tidak minta pendapat dengan orang tuh, pasti orang tuh mikirnya mutlak pendapat kita, padahal kita karena bagi orang tuh lah mutlak pendapat kita, jadi tuh orang tuh tidak berani ngasih masukan, dan akhirnya kita gagal nih dalam rencana kita bakal ngamuk-ngamuk ke orang, ngapa tidak ngasih tahu, padahal kita tidak minta, padahal kita orang tuh lah ngerasa pendapat kita tuh lah mutlak karena kita sering marah-marah, apalagi anak murid kan. Ya, di sini kan juga ada peran guru. Iya. Peran guru ini kan sangat penting kan untuk membangun karakter siswa tadi. tadi, berpikir kritis tadi kan. Bagaimana Jadi kita pun juga menentukannya, sebagai calon seorang guru harus bisa berpikir kritis, Bisa untuk- paham. Yang paling penting tuh kita bisa ngontrol emosi kita biar tidak meledak ke siswa, karena ya faktor itu tadi, takut jadinya kayak angkatan kita. Iya. Ya. Kayak percuma kan kita udah belajar, kita udah kuliah 4 tahun tapi Iya. kita sama-sama membangun generasi Generasi. kayak kita dibimbing Iya. sama guru-guru kita kan. Jadi kayak mana ya, supaya kita menciptakan generasi yang lebih baru. maju. Apalagi kan 2045 kan Indonesia emas kan, kita nih Iya. peran kita ini penting. Kita tamat misalkan kapan? 4 tahun lagi 4 tahun lah misalkan kita di sini, 4 tahun kita tamat. Habis itu kan kita ngajar nih, profesi guru lah setahun 5 tahun lah gitu kan. Ya. Kita kan langsung terjun ke dunia pekerjaan kan. Kan Indonesia emas kan anggap deh kita tamat 2029. Masih ada 11 tahun lagi untuk menuju 16 tahun lagi untuk menuju Indonesia emas. Jadi kita tuh harus mendidik anak-anak biar kan kalau Indonesia menuju Indonesia emas kan ancamannya banyak kan. Jadi itu kita harus mendidik anak-anak tuh sesuai kemauan dia. Kita tidak minta sudut pandang kita baik, kita minta sudut pandang dia biar dia bisa berpikir kritis. Itu Ya. tadi kita Ya. harus merubah metode-metode yang Pembelajaran. ya pembelajaran yang dulu. kuno-kuno gitu Jadi kita kan. harus punya apa ya, Harus pemikiran kreatif. yang kreatif, Ya, berpikir kita harus kritis memberi tadi. pelajaran yang Gimana kayak sesuai caranya? pada zamannya Ya. gitu kan. Kita Gimana lebih menarik. pembelajaran tuh biar Menarik. biar tidak boring kan buat anak-anak tadi tuh. Ya kan kalau misalkan kita masih pakai metode guru-guru kita yang zaman bahola tuh, ya jadi kayak kita nih pemalas besoknya, jadi Indonesia tuh bakal nurun apanya, lah nurun tambah nurun lagi. Jadi itu kita bersama-sama membangun menciptakan pembelajaran yang untuk menuju masa depan. Kalau kita mikir dampak kita baik, kita mikir untuk kita baik, ya untuk apa kita belajar sekarang nih? Untuk apa kita kuliah? Sama baik gitu Iya, kan. apalagi banyak yang tidak mau kuliah guru karena gajinya dikit. Kan banyak kan, ngapa Iya. lah kuliah guru, akhirnya jadi guru SD, gaji juga dikit, kalau honor 400. Ya itu kan tujuan kita kan bukan untuk ngambil gajinya. Oke lah kita ngambil gajinya. Iya. Faktor awal kita kan untuk membangun Indonesia emas tuh. Faktor awal kita karena kita ingin jadi guru profesional. Oke lah gaji dia dikit, belum tentu gaji kita sedikit dia. Kan kita masih ada nih peluang jadi kepala sekolah, menteri pendidikan, PNS, kan banyak peluang tuh, bukan guru SD baik. Namun baik PGSD. Padahal kita bisa masuk terjun ke dunia PNS yang lainnya. Kalau kata lagu dah, guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi benar sih. Ya, karena tanpa guru juga kita tidak bakal Nggak bisa paham, apa. tidak tahu kita nih Iya. belajar apa gitu kan. Kayak pasti yang diajari guru nih kita terapi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Yang diajarin guru tuh kan kalau tidak ada guru ya kita bukan bodoh sih, lebih ke tepatnya malas.
nggak tahu apa-apa gitu kan. nggak tahu apa-apa. Setidaknya di pas kita SD, kita guru kita juga berperan sih sebagai ngasih tugas. Setidaknya kita berpikir dikit walaupun akhirnya kita nyontek. Iya. Setidaknya kita kayak berpikir kayak mana nih cara minta nyontek dengan anak pintar nih. Cuman ya lebih baik kedepannya kalau kita jadi guru, kita tingkatkan lagi pendidikan nih kayak mana. Lebih berpikir Ya. kritis lagi. Harusnya pemerintah, menteri pendidikan tuh harus kontribusinya tuh harus besar. Filsafat pendidikan ini juga punya banyak fungsi kan, kayak memberi wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan kan. Memberi arahan lah. Kayak kemana bakal jadinya gitu kan. Iya. Karena memang kan di sini kita diajarkan untuk yang membangun fondasi tadi tuh untuk anak-anak SD nih. Kan dari kita awalnya kan bikin karakter tadi tuh, terus dia biar berekspresi, berpikir terbuka, ya kan? Dan Lebih banyak. berani berpendapat. Banyak Iya. lagi lah yo. Jadi kita kan langsung diajak berpikir kritis, kan kita kaget kan kemarin, apalagi kita baru belajar filsafat sekarang kan. Dulu pas di SD, SMP, SMA kan nggak ada filsafat. Kita juga tidak diminta untuk berpikir kritis nian. Karena apa? Karena tadi tuh yang guru tuh cuma mau ada pertanyaan yang jawab tuh rata-rata pasti anak pintar. Yang rata-rata yang ngejawab tuh dari ranking 1 sampai ranking 10. Selebihnya Tapi kan kadang nyampe ada yang nggak berani itu bertanya sama sekali. iya, gitu karena kan. ngerasa kayak ih apa sih, untuk apa nih pendidikan nih, padahal pendidikan itu penting. Utama gitu. Iya, emang pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya Butuh mulai pendidikan. dari pendidikan. Misalnya nih, kita kan pendidikan nggak menjamin kita sukses juga, tapi kalau kan tergantung kebiasaan kita. Kalau kita di pendidikan lah malas, apalagi untuk mencari pekerjaan. Iya betul. Pendidikan emang lebih membuat kesuksesan tuh lebih berpengaruh gitu kan. Ya, itu salah satunya pendidikan tuh kan. Tapi kalau kita misalnya kita tidak berpendidikan tapi kita berharap sukses, emang bisa juga. Emang Cuman kita bisa lebih bisa kalau kita setidaknya kita tidak berpendidikan. gampang disetir dengan bawahan kan. Banyak nih, misal ada asisten nih, asisten ini tahu kita nih bodoh, oke lah kita sukses, kita kaya, asisten ini tahu kita bodoh, jadi dia bisa ngesetir kita. Jadi itu apa yang dia inginkan itu dia minta secara tidak langsung untuk dengan kita, tetapi kita karena kita bodoh dalam menganalisa hal tersebut, kita akhirnya bakal bangkrut juga. Karena itu tadi, karena kita nih kuliah dapat Iya. ilmu, karena ilmu tuh tidak akan hilang. Kan kita juga jadi ibu rumah tangga kan iya. besok. Ilmu juga sebenarnya kita selama belajar mungkin bisa hilang juga, tapi kita harus tahu Iya. cara mempertahankannya gitu kan. Kan kita besok juga jadi ibu rumah tangga kan. Oke lah kita sukses sekarang, kita kan juga harus ngasih ilmu itu ke anak kita. Bukan cuman kita mewarisi harta, tapi kita juga ngewarisi kayak mana cara mendapatkan harta melalui pendidikan. Jadi biar anak kita ngampol ndak ngomong, mending kita tingkatkan value biar anak kita kaget ndak ngomong kenapa mama kenapa pendidikan itu penting. Biar kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kan. Jadi kita kayak orang yang dikagumi karena kepintarannya lebih hebat daripada orang yang dikagumi dengan kecantikannya. Oke lah, ada satu nih cewek cantiknya, dan satu lagi biasa baik, cuman dia berpendidikan, dia bisa ngejawab apapun yang kita tanya. Dan yang cewek yang cantik ini cuman kosong, ditanya haho, yang mana yang lebih menarik? Pasti cewek yang biasa tadi Berkarisma kan. gitu kan, kayak Cewek pesona gitu. Iya, dengannya. karena kepintarannya tadi. Karena ilmu tadi tuh udah habis-habis, ya Iya. kan? Apalagi kita sering sudah kuliah pun kita masih belajar. Iya, Karena belajar. dia pendidikan tadi tuh dia tidak akan pernah habis. Setidaknya kalau kita tidak bisa ngewarisi harta ke anak kita bisa ngewarisi pendidikan ke anak kita. Ya. Dah, Udah cukup. dikit lagi. Kan Age perkenalannya masih Emang Intro perkenalan aja. 7 Mas- menit. intro itu Iya, itu ya masuk 60 menit.
Oh ya. Sekian video tentang filsafat pendidikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan kami Dan akhiri. wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.